Kembali lagi di ruang tengah cerita horor. Nah, kali ini kita bakal nyeritain kisah misterius pada saat KKN. Berawal dari cerita ada 8 anak yang ditugaskan oleh kampus untuk KKN di salah satu desa di Jawa Tengah. Kemudian 8 anak tersebut salah satunya ada yang sedang hamil, yaitu bernama Yayu Safina. Mereka berangkat dari Purwokerto menuju Cilongok pada hari Sabtu sekitar tahun 2018. Kemudian mereka ditempatkan di suatu kosan di salah satu desa di tempat KKN. Hari demi hari mereka melalui KKN dengan baik. Pada suatu hari ada satu anak yang memang mempunyai pengalaman bahwa dia itu susah tidur atau insomnia. Ketika suatu malam dia masuk ke kamar, ternyata Mbak Yayu Safina yang sedang hamil itu di pojok tempat dia tidur sedang menyisir rambutnya sambil cekikikan kecil sendirian. Nah, yang masuk akhirnya tanya, "Kamu belum tidur? Kan udah malam." Mbak Yayu Safina hanya meliriknya dengan tajam. Dan karena satu temannya itu takut, akhirnya dia langsung tidur. Berhari-hari seperti itu sampai suatu saat suami dari Mbak Yayu Safina itu WA mengirimkan pesan dan menceritakan bahwa ternyata dari kecil Mbak Yayu Safina itu sudah ada yang menemaninya. Entah itu nenek-nenek ataupun apa, ada yang melindunginya. Tapi Mbak Yayu Safina itu merasa pada saat dia sudah menikah, karena tanda-tandanya baru muncul ketika dia menikah. Justru yang sering mengalami hal ganjil itu malah suaminya. Ketika suaminya malam hari ingin tidur atau setelah sholat tahajud, istrinya ternyata bangun dan melakukan hal yang sama ketika teman KKN-nya itu melihat sedang menyisir rambutnya sambil melirik. Tapi menurut suaminya, istrinya pun ngomong, "Iki duweku, udu duwe keko." Lah di situ suaminya baru merasa bahwa ini bukan istriku, tapi dia sedang dirasuki. Itu terjadi hampir setiap malam. Sampai pada akhirnya Mbak Yayu Safina itu hamil. Dan ketika hamil pun ternyata masih terus-terusan seperti itu. Setiap malam Mbak Yayu Safina bangun, menyisir rambutnya, ketawa cekikikan, dan suaminya pun bertanya lagi, "Kamu kenapa, Dek?" Dan Mbak Yayu Safina menjawab lagi dengan suara nenek-nenek, "Kok milih jasad iki apa jasad anakmu iki? Pilih salah satu." Di situ suaminya sudah benar-benar merasa takut dan mungkin sudah sangat khawatir. Karena ketakutannya itu akhirnya dia menceritakan banyak hal ke teman KKN-nya yang menurutnya itu mempunyai kelebihan tersendiri tentang hal-hal mistis. Pada akhirnya temannya itu menceritakan hal tersebut juga, bahwa dia sering melihat Mbak Yayu Safina ketika malam itu duduk dan menyisir rambutnya. Karena hal itu sinkron dengan cerita yang diceritakan oleh suaminya, akhirnya pun teman KKN-nya itu bersama teman-teman yang lainnya berdiskusi bagaimana caranya agar Mbak Yayu Safina itu ketika KKN baik-baik saja. Suatu ketika pada saat siang hari di kamar perempuan ada beberapa
anak yang sedang membaca, ada juga yang sedang mengerjakan skripsi, ada juga yang sedang melihat film-film, dan Mbak Yayu Safina kebetulan yang pada saat itu tidur. Kami dikagetkan karena Mbak Yayu Safina itu tiba-tiba bangun dari tidurnya, dan itu aneh karena posisi bangunnya itu nggak yang duduk lalu berdiri, tapi dari tidur benar-benar langsung berdiri. Karena kami khawatir dan takut, kami menegurnya, Bunda kenapa? Bunda kenapa? Karena kami terbiasa memanggilnya dengan Bunda. Ketika bangun, berdiri itu jalan seperti orang yang sedang lindur, tidak menyadari bahwa di sebelah-sebelahnya itu ada teman-temannya. Dia langsung jalan cepat turun ke bawah. Nggak lama kemudian Mbak Yayu Safina itu kembali lagi, dan kemudian langsung tidur, dan itu pun langsung menjatuhkan badannya tanpa duduk dulu baru tiduran. Dia langsung brek, benar-benar menjatuhkan tubuhnya dan tidur lagi. Pada saat jam 5 sore, jarak setengah jam dari kejadian itu, dia bangun. Loh, sudah jam 5 kok aku nggak dibangunin? Kan aku belum sholat asar. Mbak Yayu Safina bilang seperti itu. Sedangkan kami, teman-teman yang KKN lainnya, kaget dan bingung. Tadi Bunda jalan loh ke kamar mandi sekitar jam 4. Karena kejadian itu, Bunda pun merasa dia itu sudah lebih aneh dan aneh seperti biasanya. Karena sebelumnya paling hanya gangguan seperti ketika sholat dia berat, terus ngaji, baca Al-Quran itu benar-benar kalau nggak dipaksa nggak bisa. 1 menit, 5 menit membaca Al-Quran pun dia merasa sangat panas dan benar-benar ogah-ogahan. Pada saat malam Jumat tiba, akhirnya dia bilang ke salah satu temannya yang memang mempunyai kelebihan mistis tersebut, bilang, Ci, aku mau kamu bacain ayat kursi di belakangku sambil megang punggungku. Akhirnya teman-teman KKN-nya serentak ingin membaca Al-Quran bareng-bareng tepat di belakangnya Mbak Yayu Safina yang juga membaca ayat kursi pada saat itu. Ketika membaca, semua mengarahkan tangannya ke punggungnya Mbak Yayu Safina. Dia merasa sangat berat, kayak kesakitan, kayak menahan rasa sakit. Dan kita pun sebagai teman-temannya itu cuma bilang, tahan Bun, lawan. Bunda bisa. Itu seperti itu sampai akhirnya Bunda bilang, cukup, aku udah capek. Kalau nggak salah waktu itu seperti itu. Dan akhirnya kami memberhentikan membaca Al-Quran. Setelah itu kami menceritakan hal itu ke suaminya, dan suaminya pun menceritakan lagi bahwa sebenarnya dia pernah hampir dicekik oleh istrinya sendiri pada saat kerasukan, pernah ditendang, bahkan Mbak Yayu Safina pernah jatuh dari tempat tidur padahal dia itu sedang hamil, dan jatuhnya pun posisi seperti dibanting. Itu hal yang paling membuat kita pada saat itu benar-benar merasa takut. Suatu hari akhirnya kita berbicara kepada ulama yang ada di desa KKN tersebut. Kita menceritakan banyak hal kejadian tentang Mbak Safina itu, sampai akhirnya Pak Kiai ini bilang, kalau kamu yang nanganin, ini ke teman yang mempunyai kelebihan mistis ya. Kalau kamu yang nanganin nggak bisa, karena ini sudah taruhannya nyawa. Ini ke teman yang menceritakan. Akhirnya Pak Kiainya pun bilang, kalau mau saya mau membantu, tapi dengan satu syarat, harus ada mahramnya yang menemani, bukan kalian, seperti itu. Dan hari demi hari akhirnya dibantu banyak orang, bahkan dibantu keluarga suaminya, keluarga istrinya, sampai hari ini akhirnya
Barusan saya telepon, alhamdulillah sudah sembuh dan sudah tidak ada gangguan apa-apa lagi. Itu adalah cerita misterius KKN saya sendiri dan teman-teman saya pada saat tahun 2018, waktu itu di desa Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian cerita yang kedua datang dari seseorang berasal dari Cirebon yang pada saat itu melakukan KKN berempat bersama temannya di Cirebon. Ketika berangkat, mereka sebenarnya berdelapan, tapi penempatannya untuk rumah yang putra dan putri dibedakan. Laki-laki ditempatkan di dekat dengan balai desa, sedangkan yang perempuan jauh rada ke tengah hutan di sebelah rumun pohon-pohon beringin. Pada saat hari pertama KKN di sana, ada yang bernama Friska dan Lastri, kemudian Fani, satu lagi ada Lela. Fani pada saat itu selalu melakukan ritual-ritual aneh atau hal-hal yang berbau mistis. Pada awalnya, teman-teman yang tiga itu tidak terlalu menghiraukan. Tapi kemudian, lama-kelamaan mereka merasa risih karena melihat Fani itu selalu minum air ramuan dan memakan bunga melati di depan cermin di kamarnya pada saat itu. Hari demi hari, teman-temannya pun merasa, ya udahlah, yang penting tugas KKN kita selesai, biarlah dia melakukan hal yang menjadi kewajiban dia. Seperti itu, karena Fani merasa minum ramuan dan memakan bunga melati itu dikasih atau diberi oleh orang tuanya pada saat sebelum KKN. Tapi justru besok harinya Fani malah lebih suka menyendiri dan membaca hal-hal yang tidak masuk akal. Pada malam Jumat, karena mereka sangat penasaran apa yang sedang Fani lakukan di kamarnya, akhirnya mereka membuka sedikit pintu kamar kosan Rani dan melihat ternyata lagi-lagi Rani sedang meminum ramuan, memakan melati di depan kaca, kemudian menyisir rambutnya sambil nyanyi-nyanyi melantun lagu-lagu Jawa. Lengser wengi sliramu tumake. Karena mereka sangat khawatir dengan apa yang sudah dilakukan Fani setiap malamnya, akhirnya mereka menelpon salah satu temannya yang berada di kosan laki-laki. Pada saat ditelepon, besok harinya teman laki-lakinya itu datang bersama Pak Kepala Desa. Ketika datang ke kosan, Fani bertingkah laku seolah biasa saja, tidak ada kejadian apapun. Bahkan tidak mencerminkan bahwa dia menyendiri, membaca-baca, dan ketika malam harinya pun dipantau oleh Pak Kepala Desa bersama teman laki-laki mereka. Fani pun tidak melakukan hal-hal yang selalu mereka lihat pada saat malam hari. Akhirnya anak laki-laki KKN dan Pak Kepala Desa itu tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh anak-anak KKN yang perempuan. Hari demi hari mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang selalu dilakukan Fani, ritual-ritual aneh yang Fani lakukan, sampai akhirnya Fani sempat kerasukan, entah itu kerasukan Nyai Ronggeng atau apa, karena yang mereka lihat Fani sedang menari meliuk sambil melantunkan lagu-lagu Jawa di depan cermin besar itu. Karena mereka sudah sangat takut, akhirnya mereka
telepon kembali teman laki-lakinya sambil berteriak-teriak minta tolong. Tolong cepat kesini, Fani kerasukan. Akhirnya Pak Kepala Desa, Pak Kiai desa tersebut dan teman-teman KKN laki-laki mereka buru-buru datang ke kosan perempuan. Ketika sampai ternyata benar, Fani kerasukan hantu Nyai Ronggeng. Jadi itu menurut Pak Kiai, karena si Fani itu dari awal KKN di kosan itu, dia selalu melakukan ritual-ritual aneh seperti minum ramuan, makan melati, kemudian menyisir rambut setiap malam, akhirnya mengundang roh-roh jahat yang ingin memanfaatkan jasadnya atau tubuhnya untuk menjadikan budak dalam kerajaan hantunya atau kehidupan mereka di dunia lain. Seperti itu. Kemudian akhirnya Pak Kepala Desa dan Pak Kiai mengembalikan Fani ke orang tuanya, walaupun KKN sebenarnya belum selesai. Dan akhirnya mereka melanjutkan KKN hingga akhir tanpa Fani. Jadi dari kisah-kisah misterius pada saat KKN yang pernah saya alami dan saya dapat dari teman-teman saya, itu tidak semua KKN menyeramkan. Bahkan banyak KKN justru yang membahagiakan. Mungkin untuk KKN yang dibilang menyeramkan itu karena situasi tempat atau salah satu dari anak yang KKN memang punya kelebihan atau memang mempunyai pelindung sendiri yang sudah terbiasa merasuki atau seperti apa. Oke, buat teman-teman semuanya yang mempunyai kisah cerita horor atau kisah-kisah kejadian-kejadian nyata mistis lainnya yang mungkin mau kita berbagi bareng-bareng, silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor lainnya bersama Ruang Tengah Cerita Horor.